Selamat malam Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau beli obat Pak, ini resepnya Pak. Baik Pak, silakan tunggu sebentar ya Pak, nanti saya akan ambilkan obatnya. Maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Budi. Bapak Budi. Baik ya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Pak Budi, Ya, ini obatnya ya Pak. Harganya 300.000 ya Pak, apa mau ditebus sekarang? ya. Baik, Semuanya berapa Pak? semuanya 300.000 Pak. Oh iya. Untuk, maaf sebelumnya apakah Bapak ada waktu Pak? Saya mungkin akan menjelaskan Pak, karena ini kan untuk obat kolesterol, untuk gula darah, mungkin butuh aturan atau cara pemakaiannya yang tepat Pak, atau patuh. Bolehkah saya minta waktu Bapak untuk ikut saya ke ruang konseling? Mari Pak. Baik Pak, silakan ikuti saya Pak, silakan duduk Pak. Eh, Maaf, sebelumnya ini obat untuk Bapak. Oh, ini obat buat istri saya Pak. Oh, istri Bapak. Eh, Istri Bapak umurnya sudah berapa tahun ya Pak? Udah 55 tahun. 55 tahun. Ya. Untuk istri Bapak apakah ada alergi untuk minum obat? Untuk alergi obat sementara saya belum ada. Belum ada. Belum ada alergi minum obat apapun. Oh, gitu ya Pak. Baik Pak, sebelumnya apakah dokter sudah memberitahu cara penggunaan minum obat ini? Kalau Obat yang tahu saya kan ngikutin resep dokter, nanti apa yang diperintahkan dari instruksi dokter saya ngikutin. Pak, ini obatnya ada 4 macam ya Pak. Yang obat pertama ini ada obat namanya glibenclamid. Obat ini untuk menurunkan kadar gula ya Pak, atau kencing manis. Ini Bapak bisa dilihat ya Pak, untuk dosisnya ini, satu tabletnya ini ada 5 mg. Untuk cara pemakaiannya ini 2 kali sehari ya Pak, pagi sama malam ya Pak. Jangan sampai telat ya Pak untuk minumnya. Untuk efek samping dari obat ini kan akan menimbulkan demam, mungkin demam, mual atau diare ya Pak. Jadi usahakan setelah minum obat ini untuk tidak melakukan aktivitas apa ya Pak. Terus yang kedua ini ada obat namanya simvastatin ya Pak. Kalau untuk simvastatin ini obat untuk menurunkan kadar kolesterol ya Pak dalam darah. Jadi satu tabletnya ini 10 mg. Untuk aturan pemakaiannya ini 1 kali sehari. Lebih baiknya ini diminum pada malam hari Pak. Pada malam hari kenapa? Karena pada malam hari kan untuk makanan-makanannya saya sarankan untuk makanan yang tidak berlemak atau yang berkolesterol tinggi ya Pak. Sehingga kalau istri Bapak memakan makanan yang berkolesterol tinggi atau berlemak tinggi, jadi ini obatnya ini sayang Pak, tidak ada efeknya Pak. Karena ini obatnya untuk menurunkan kolesterol dalam darah ya Pak. Terus ini ada obat yang ketiga. Obat yang ketiga ini adalah lisinopril ya Pak. Ini tuh untuk mengendalikan tekanan darah tinggi Pak. Dosisnya ini satu tabletnya ini ada 40 mg. Diminum 1 kali sehari ya Pak. Dan yang terakhir ini ada obat namanya insulin atau obat injeksi ya Pak. Ini ada obat injeksi. Apa sebelumnya Bapak sudah tahu untuk cara pemakaian ininya? Kemarin sudah diedukasi di ruang edukasi khusus untuk penyakit dalam mengenai cara pemakaian insulin. Jadi cara pemakaiannya insya Allah sih sudah sedikit mengerti. Ya kalau mau lebih jelasnya boleh dikasih tahu aja. Baik, saya akan menjelaskan ulang lagi ya Pak. Untuk cara pemakaiannya ini, pertama ini kita buka dulu ya Pak. Nah pada saat dibuka, nanti di sini ada tube Pak. Di tubnya ini kita lihat dulu Pak, ini masih bening atau sudah keruh. Misalkan kalau sudah keruh, lebih baik dibuang saja Pak, diganti dengan yang baru ya Pak. Setelah diganti yang baru, tubnya kita sudah cek masih bersih atau jernih, kita tutup, lalu kita pasang dengan jarumnya ya Pak. Jarumnya dipasang, lalu kita tes dulu Pak. Tes, misalkan kalau jarum ini keluar cairan insulinnya, berarti suntik ini berjalan dengan baik Pak ya Pak. Untuk pemakaiannya Bapak bisa suntikan
di perut Pak. Untuk di daerah perut atau paha juga bisa Pak. Kalau di perut itu pokoknya di perut tidak boleh yang terkena tulang rusuk Pak. Ya, jadi pas di perut itu pertama dijepit dulu ininya Pak, kayak dicubit lalu suntikan dalam derajat 45 derajat ya Pak. Disuntikan lalu ini tekan Pak, ditekan, pas ditekan tunggu sampai 5 atau 10 detik Pak. Kenapa ditunggu Pak? Karena agar obat insulin yang ada di sini tidak terbuang sia-sia ya Pak. Oh ya Pak, saya lupa untuk sebelum disuntikan itu nanti di sini kan kayak ada berapa ini ya Pak, ada berapa unit di sini, ada 10, 100. Biasanya satu ini tuh isinya 300 Pak, 300 unit. Jadi nanti Bapak di sini setel dulu ya Pak. Di setel set sampai setnya 10 unit. Ini 10 unit ini satu kali sehari ya Pak. Jadi digunakan 10 kali sehari. Ininya 10 unit di setelnya, lalu disuntikan di perut, bisa di paha ya Pak, kiri atau kanan. Baik Pak, untuk cara penyimpanan obat lantus ini ya Pak, untuk penyimpanannya ini disimpan di kulkas ya Pak. Usahakan tutupnya itu jangan sampai obatnya ini jangan sampai beku Pak. Ya. Terus hindarilah dari cahaya ya Pak, cahaya atau panas ya Pak. Untuk obat yang ini juga sama ya Pak. Untuk penyimpanannya ini harus tertutup dengan baik ya Pak. Terhindar dari sinar matahari, disimpan baik-baik. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan istri saya bisa disembuhkan. Yang Amin. sakit-sakit tadi ada gulanya, ternyata ya ada Iya, gula, Pak. ada hipertensi, Ada hipertensinya, ada dia kencing manisnya, ada kolesterolnya juga. iya Pak. Insya Allah nanti diminumin sesuai dengan aturan apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih penjelasannya, Iya, mudah-mudahan Pak. bermanfaat buat kesembuhan istri saya. Amin. Semoga Oke, cepat Pak. sembuh ya Pak. Ya, terima kasih. Terima Saya kasih pamit, Bapak. Iya Pak. Ya, selamat malam. Malam Pak.